ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana, mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustadz-ustadznya, Khalid Basalama, Yazid Jawas, ustadz-ustadz Wahabi. Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Lampai Channel, kembali lagi dengan kami di sini. Sebagaimana biasanya kita akan membahas terkait dengan agama kita, yang dalam arti kita akan mereaksi ya video-video yang tentunya kami anggap di situ adalah hal yang perlu dibahas untuk kita menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jadi antum, kalau di sini kita akan membahas lagi terkait dengan ada seorang yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dia katanya mengatakan bahwa dakwah salafiyah atau ustadz Wahabi itu seperti Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Yazid Jawas, ya, ini cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia lebih anjing daripada anjing. Subhanallah. Inilah sebentar kita akan bahas, sahabat Lampai Channel, terkait dengan akhlak beliau yang kita melihat, ya, lisan beliau bahasa dengan biasa dengan kebun-kebun binatang itu, sahabat Lampai Channel, ya. Jadi antum nanti saksikan secara keseluruhan ya, sahabat Lampai Channel, supaya tidak menjadi fitnah atau salah paham, agar enak juga kita diskusi, sahabat Lampai Channel. Jadi di sini, sahabat Lampai Channel, kesalahan beliau di sini adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Konon katanya, ya, saya tidak percaya kecuali harus ada bukti tes DNA supaya kita lihat apakah memang benar sesuai dengan DNA-nya itu sama dengan DNA-nya Quraisy, ya, kita percaya. Tetapi kalau cuma asal pengakuan saja, ya, itu kita tidak percaya, ya, kalau dia mau cucu Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya di Madinah, meninggalnya lahirnya di Makkah, meninggalnya di Madinah, tapi cucunya paling banyak di Indonesia. Itu hal yang tidak masuk di cara berpikir yang sehat, sahabat Lampai Channel. Oke, sahabat Lampai Channel, kita sama-sama menyaksikan atau saksikan secara keseluruhan. Antum tahu mungkin, ya, pasti antum sudah tahu orangnya, ya. Ini cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lisannya basah dengan cacian-cacian, ya. Itu akhlak yang mengaku cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita saksikan secara keseluruhan, sahabat Lampai Channel. Mengaku beriman kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah dan ajaran Nabi, tapi dia tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, dia tidak senang dengan maulidnya Nabi, itu orang bukan anjing, bukan. Terus apa? Itu orang lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Kenapa? Anjing saja bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang di luar sana, mereka mengaku yang paling ikut sunnah. Ada ustadz-ustadznya, Khalid Basalama, Yazid Jawas, ustadz-ustadz Wahabi yang suka pakai celana cingkrang. Mereka berkata maulid bid'ah, maulid sesat, ini kafir, itu kafir, maulid syirik, maulid syirik, maulid syirik. Saudara-saudara, mereka orang-orang yang bodoh, mereka orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat Lampai Channel, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum sudah menyaksikan tadi, ya, secara keseluruhan. Alhamdulillah. Bagaimana tanggapannya antum, sahabat Lampai Channel, terkait dengan apa yang dia sampaikan? Ya, sebelum kita bahas secara keseluruhan, dan saya akan menampilkan lagi video terkait dengan bagaimana dia berkata kata-kata yang kasar, ya, yang hewan-hewan keluar anjing dan babi di situ. Kita akan lihat sebentar, sahabat Lampai Channel. Tapi antum jawab dulu ini, ya, bagaimana tanggapannya antum? Hayat. Oke, sahabat Lampai Channel,
kita melihat tadi terkait dengan dia mengatakan di sana ada orang di luar sana yang merasa paling benar, merasa paling sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi dia tidak bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kemudian mereka itu ada juga ucapannya itu, anjing saja bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Ya berarti mereka itu lebih anjing daripada anjing. Maksudkan adalah ustaz sunnah yang disebutkan di situ, Ustaz Khalid Basalamah dan Ustaz Yazid Jawas. Nah, sahabat Lampai Channel, terkait dengan kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tentu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau perkara dalam merayakan Maulid Nabi, sekarang saya tanya, para sahabat merayakan Nabi kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merayakannya itu? Ya, kalau sekiranya dia merayakan, ya coba datangkan bukti, sahabat Lampai Channel. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan agama ini dalam keadaan dia tidak mengajarkan sebagian dari perkara agama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan agama ini kecuali semua dia telah mengajarkannya. Tidaklah seekor burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan tentang ilmunya. Ya, jadi tidak ada perkara itu. Apalagi perkara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sahabat Lampai Channel, kita memang cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dalam arti kita harus mengikuti ittiba tentang apa yang dia kerjakan dan apa yang dia larang. Ya, dan juga kita mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhu. Para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi. Apakah kalian menyangka bahwa Nabi, para sahabat itu lebih baik daripada kalian? Ya, mereka kurang mengamalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Tentunya sahabat Lampai Channel, antum harus memperhatikan lagi itu. Ayolah kita belajar dan belajar. Nah, kemudian sahabat Lampai Channel, dalam hal ini adalah terkait dengan kebiasaan mengatakan orang lebih anjing daripada anjing, sahabat Lampai Channel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki akhlak seperti itu. Kita harus menjaga lisan kita, tutur kita yang baik, ya sahabat Lampai Channel, ya tidak seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika marah tidak pernah ya sampai mengatakan orang kebun binatang seperti begitu. Sahabat Lampai Channel, sebelumnya antum saya perlihatkan dulu terkait dengan akhlak bobroknya orang ini, ya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya, akhlaknya jauh panggang daripada api hayat. Antum saksikan. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat, kau jual hadis untuk kepentingan perutmu? Anjing, babi, kenapa kau pakai sorban tapi engkau berdiri di pintu-pintu pejabat, di pintu-pintu pemerintah? Ya, itu sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah menyaksikan bagaimana tanggapannya antum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adim, dan engkau wahai Muhammad benar-benar di atas budi pekerti yang baik. Subhanallah, seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapannya seperti itu, ya mengatakan seperti itu, padahal kita harus mengajak, menyeru orang itu dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya ajaklah, serulah manusia, serulah orang-orang itu dengan cara yang hikmah, ya suruhlah, ajak mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang baik, dengan yang penuh ya hikmah. Bukan seperti apa yang kita katakan seperti ini, ya sahabat Lampai Channel. Bagaimana tanggapannya untuk sahabat Lampai Channel? Kita diskusi saja di kolom komentar terkait dengan mengatakan orang itu lebih anjing daripada anjing, mengatakan orang wahai anjing babi, ya subhanallah, itu tidak bagus lah, tidak mencerminkan seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, seharusnya cucunya juga memiliki teladan dari sisi akhlak, ya subhanallah. Ayat sahabat Lampai Channel, kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين